Tentunya ini semuanya akan kita kaji ya secara secara kondusif gitu ya, proporsional, bahwasanya kita akan welcome kepada siapapun pemegang saham ya. Ya, jadi kita tentunya akan welcome kepada itu sesuai dengan undang-undang. Next, ada nggak? Ya, selamat siang Pak, saya Dais dari Stockwood. Mau melanjutkan tadi soal free float, seandainya itu diterapkan dan emiten melepas barang di bursa, siapa yang akan membeli? Apakah likuiditas kita cukup? Yang kedua, apa peran dan antara BPJS Tenagakerja dan Taspen dalam menjaga IHSG seandainya banyak asing yang out dari market kita? Terima kasih. Ya, kalau misalnya untuk untuk yang free float untuk menaikkan itu, jangan pernah kita underestimate ya bahwasanya demand itu ada. Ya, teman-teman bisa lihat ya bahwasanya sekarang ini beberapa hari transaksi terakhir itu sudah mencapai 40 triliun, ya 40 triliun. Dan kemarin itu 61 triliun, ya. Jadi kami melihat bahwasanya potensi itu ada, ya. Kami melihat bahwasanya demand untuk ke 15% itu ada. Pak Tinarno, saya Yuliana dari Kontan mau tanya, kan sebenarnya poinnya MSCI itu adalah keterbukaan transparansi, tapi kenapa perbaikan yang OJK dan Bursa lakukan itu malah menaikkan free float? Apakah itu permintaan MSCI juga atau gimana? Maksudnya kenapa ada opsi menaikkan free float, dan kenaikan free float ini kan dari akhir tahun lalu Pak. Bapak juga udah bilang di DPR, kenaikan akan terjadi secara bertahap. Betul. Tapi kenapa tiba-tiba langsung 15%? Kenapa nggak 7,5, 10, terus ke 15? Kenapa tiba-tiba 15%? Terus kenapa tiba-tiba tadi juga ada opsi demutualisasi? Maksudnya kenapa nggak fokus di 2 poin pertama aja? Kenapa ada 2? Oke, itu ya. Maaf ya, kalau untuk yang free float itu tanpa dengan MSCI, memang itu adalah target kita. Pertama adalah pendalaman pasar. Liquidity akan meningkat. Jadi tanpa adanya MSCI itu kita tetap akan melakukan free float. Ya, terkait dengan berapa persen, kita tetap optimis bahwasanya 15% itu tercapai. Oleh karena itu kita nggak perlu 10 atau 15, langsung 15% kita optimis bahwasanya itu bisa tercapai. Udah itu ya, masalah. Bahas demutualisasi. Demutualisasi sebetulnya itu adalah sudah masuk dalam P2SK, nggak ada kaitannya, ya, gitu ya, nggak ada kaitannya. Mungkin satu lagi aja ya. Jangan kamu dong. Bukan belum dijawab Pak, pertanyaan kedua, peran dan antara BPJS Tenagakerja dan lain-lain untuk membantu menjaga IHSG ketika banyak asing yang outflow dari market kita. Tentunya itu mereka mempunyai policy masing-masing. Nah, dalam PMK 118 itu sudah dibuka bahwasanya BPJS TK dengan Asabri itu bisa membeli 15% free float. Ya, jadi sudah ada itu. Tapi tentunya keputusan ada di mereka. Ya. Mungkin saya tambahkan ini sebenarnya bagian dari pendalaman pasar dan juga pengembangan dari pasar modal yang terjadi dimanapun di seluruh pasar modal yang sudah berkembang di dunia ini, yaitu investor institusional utamanya dari dalam negeri memainkan peran besar dalam perkembangan dari pasar modal. Di satu sisi dilihat dari segi pasar modalnya, itu tentu menambah likuiditas dan juga potensi untuk pengembangan. Dari sisi lain, dari kacamata investor institusional itu, memang mereka memiliki akses lebih luas lagi kepada instrumen-instrumen dalam hal ini yang ada di pasar modal yang cocok dengan risk appetite maupun juga dengan struktur dari apakah pengembalian, apakah dividen, apakah pengembangan yang dibutuhkan oleh pengelolaan dana yang mereka investasikan dalam portofolio. Jadi dimanapun pada akhirnya tidak akan ada pasar modal yang bisa berkembang baik kalau investor
institusionalnya tidak berperan penting di pasar domestik. Oke, udah mungkin ya. Atau satu lagi aja ya. Satu lagi siapa di kanan apa kiri nih? Boleh yang perempuan ya? Maaf ya. Makasih Pak, saya Prima dari Bloomberg. Pak, saya mau memastikan jadi kapan nanti akan ditunjuk PLT untuk direct bursanya, apakah pekan depan? Ya itu aja. Segera, tentunya segera. Gitu ya. Mungkin itu ya. Udah ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih ya. Tentunya ini semuanya akan kita kaji ya secara secara kondusif gitu ya, proporsional, bahwasanya kita akan welcome kepada siapapun pemegang saham ya. Ya, jadi kita tentunya akan welcome kepada itu sesuai dengan undang-undang. Next, ada nggak? Ya, selamat siang Pak, saya Dais Boy Stockwood. Mau melanjutkan tadi soal free float, seandainya itu diterapkan dan emiten melepas barang di bursa, siapa yang akan membeli? Apakah likuiditas kita cukup? Yang kedua, apa peran dan antara BPJS Tenagakerja dan Taspen dalam menjaga IHSG seandainya banyak asing yang out dari market kita? Terima kasih. Ya, kalau misalnya untuk untuk yang free float untuk kenaikan itu, jangan pernah kita underestimate ya bahwasanya demand itu ada. Ya, teman-teman bisa lihat ya bahwasanya sekarang ini beberapa hari transaksi terakhir itu sudah mencapai 40 triliun, ya 40 triliun. Dan kemarin itu 61 triliun, ya. Jadi kami melihat bahwasanya potensi itu ada, ya. Kami melihat bahwasanya demand untuk ke 15% itu ada. Pak Dinarno, saya Yuliana dari Kontan mau tanya, kan sebenarnya poinnya MSCI itu adalah keterbukaan transparansi, tapi kenapa perbaikan yang OJK dan Bursa lakukan itu malah menaikkan free float? Apakah itu permintaan MSCI juga atau gimana? Maksudnya kenapa ada opsi menaikkan free float, dan kenaikan free float ini kan dari akhir tahun lalu Pak. Bapak juga udah bilang di DPR kenaikan akan terjadi secara bertahap. Betul. Tapi kenapa tiba-tiba langsung 15%? Kenapa nggak 7,5, 10 terus ke 15? Kenapa tiba-tiba 15%? Terus kenapa tiba-tiba tadi juga ada opsi demutualisasi? Maksudnya kenapa nggak fokus di 2 poin pertama aja? Kenapa ada dua? Oke, itu ya. Maaf ya, kalau untuk yang free float itu tanpa dengan MSCI memang itu adalah target kita. Pertama adalah pendalaman pasar. Liquidity akan meningkat. Jadi tanpa adanya MSCI itu kita tetap akan melakukan free float. Ya, terkait dengan berapa persen, kita tetap optimis bahwasanya 15% itu tercapai. Oleh karena itu kita nggak perlu 10 atau 15, langsung 15% kita optimis bahwasanya itu bisa tercapai. Udah itu ya, masalah ya. Bahas demutualisasi. Demutualisasi sebetulnya itu adalah sudah masuk dalam P2SK, nggak ada kaitannya, ya, gitu ya, nggak ada kaitannya. Mungkin satu lagi aja ya. Jangan kamu dong. Bukan belum dijawab Pak, pertanyaan kedua, peran dan antara BPJS Tenagakerja dan lain-lain untuk membantu menjaga IHSG ketika banyak asing yang outflow dari market kita. Tentunya itu mereka mempunyai policy masing-masing. Nah, dalam PMK 118 itu sudah dibuka bahwasanya BPJS TK dengan Asabri itu bisa membeli 15% free float. Ya, jadi sudah ada itu. Tapi tentunya keputusan ada di mereka. Ya. Mungkin saya tambahkan yang ini sebenarnya bagian dari pendalaman pasar dan juga pengembangan dari pasar modal yang terjadi dimanapun di seluruh pasar modal yang sudah berkembang di dunia ini, yaitu investor institusional utamanya dari dalam negeri memainkan peran besar dalam perkembangan dari pasar modal. Di satu sisi dilihat dari segi pasar modalnya, itu tentu menambah likuiditas dan juga potensi untuk membangun. Dari sisi lain,
dari kacamata investor institusional itu memang mereka memiliki akses lebih luas lagi kepada instrumen-instrumen dalam hal ini yang ada di pasar modal yang cocok dengan risk appetite maupun juga dengan struktur dari apakah pengembalian, apakah dividen, apakah pengembangan yang dibutuhkan oleh pengelolaan dana yang mereka investasikan dalam portofolio. Jadi dimanapun pada akhirnya tidak akan ada pasar modal yang bisa berkembang baik kalau investor institusionalnya tidak berperan penting di pasar domestik. Oke, udah mungkin ya. Atau satu lagi aja ya. Satu lagi siapa di kanan apa kiri nih? Boleh yang perempuan ya? Maaf ya. Apakah saya terima dari Bloomberg, Pak? Saya mau memastikan jadi kapan nanti akan ditunjuk PLT untuk direct bursanya? Apakah pekan depan? Ya itu aja. Segera. Tentunya segera. Gitu ya. Mungkin itu ya. Udah ya. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih ya.